Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersekutu malam hari ini juga, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 25 sampai 29. Seperti pagi tadi saya mencoba mengawalinya doanya dalam bentuk nyanyian saja supaya ada variasi lah, paling tidak seperti itu. Ya, Bapak Ibu, nyanyian doa kita pada malam hari ini dari Kirunyamat 362, bait yang pertama saja. Kita angkat sama-sama. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ya, mari kita buka firman Tuhan kita dari Galatia pasal 3 ayat 25 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Sekarang iman telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dan hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa hal penting saya mencoba untuk mencatat dalam firman Tuhan kita dari Galatia pasal 3 ayat 25 sampai 29. Yang pertama adalah sebelum kita menerima Kristus, atau sebelum seseorang dibaptis, atau sebelum seseorang percaya dan mengimani Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat, maka ia perlu dituntun untuk diperkenalkan. Nah, yang menuntun siapa? Banyak. Kita bicara kalau dalam konteks saat ini yang menuntun anak-anak adalah orang tua. Selain orang tua, para pelayan, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal menuntun itu, pada masa itu ya tugas rasul-rasul adalah menuntun orang untuk sungguh-sungguh yang sudah menerima Kristus untuk percaya dan menerima Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Dan penuntun itu sesungguhnya adalah Roh Allah yang bekerja dalam seluruh hati dan pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa setelah tidak lagi di bawah pengawasan penuntun? Karena iman. Ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita mengimani Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita, maka secara otomatis kita telah menjadi milik Allah. Nah, karena kita semua adalah anak-anak Allah, maka kita ada dalam pengawasan Allah secara langsung. Kita hidup di dalam kehendak Allah secara langsung. Nah, yang dari penuntun dia berubah menjadi penanganan secara langsung. Tidak lagi dituntun, tetapi langsung diperkenalkan kepada siapa pemilik kehidupan ini, dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, sebagai anak, maka yang mengawasi adalah orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian hal yang berikut dalam ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Nah, menarik ketika bicara tentang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini hal yang ketiga. Jadi yang tadi penuntun, yang kedua kita diangkat menjadi anak Allah. Lalu kemudian status itu dipertegas lagi ketika baptisan. Ketika baptisan, gitu kan? Karena kita menyatu dengan Kristus. Kalau tadi kita hanya mungkin anak angkat tetapi belum punya kasarannya, kita bilang belum punya akte secara hukum dalam proses adopsi itu, maka ketika kita menerima Kristus maka kita mengenakan Kristus. Jadi kita bicara tentang keabsahan bahwa kita berhak mengenakan Kristus karena kita sudah menerima Kristus, lalu kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut di dalam hal ini tidak ada kalau semua sama-sama anak-anak Allah, kita sudah mengenakan Kristus. Yang keempat, sudah tidak ada lagi perbedaan yang mencolok, apalagi dalam iman. Kalau kita bicara tentang iman, maka sudah tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi tuan, tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan, tapi semua bisa mengambil peran yang sama di dalam tanggung jawabnya sebagai anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam peran yang sama ini, maka hal yang terakhir dipertegas, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena kalau bicara keturunan Abraham berarti kita bicara tentang sebuah garis keturunan yang harusnya secara biologis, ya kan? Ya, siapa keturunan Abraham? Kita bicara tentang bangsa Israel, tapi kita siapa? Kita adalah orang luar. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Israel gagal, saya katakan Israel gagal sebagai umat Allah, maka yang pertama, Allah tidak membatalkan perjanjian dengan mereka, tetapi Allah tetap berharap bahwa mereka bisa membaharui, bisa belajar dari kegagalan itu. Tetapi supaya mereka bisa belajar, maka harus hadir. Allah membuat perjanjian baru dengan orang-orang yang menerima Kristus, ya adalah kita. Nah, jadi kita menjadi keturunan Abraham secara rohani sama seperti kita menjadi anak-anak Allah. Itu sifatnya rohani. Nah, sehingga ketika ada pembanding bagi umat Allah yang pertama ini, perjanjian Allah yang pertama dengan bangsa Israel ini, maka paling tidak mereka bisa mengubah, mereka bisa belajar untuk menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita harus belajar dari orang-orang di sekitar kita, tetapi kita pun harus tampil menjadi yang terbaik, karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah milik Allah, dan untuk status itu kita berhak menerima janji Allah. Apa saja janji Allah? Banyak. Bicara tentang kehidupan kekal, keselamatan, dan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, hari ini malam ini kita berdoa dengan warga jemaat yang ada di sektor 1. Kita balik lagi ke sektor 1. Keluarga Nyonya DSK Nyoman Cika Dewi Andanita, keluarga EGP Alexander, keluarga Effendi Aquilan, keluarga Edward Leonard Damani, dan keluarga Elizabeth Howan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah kepunyaan-Mu, ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak Allah yang telah menerima baptisan dan telah mengenakan Kristus dalam kehidupan kami, dan otomatis ya Tuhan, kami harus hidup sebagaimana layaknya satu keluarga Allah, karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan untuk semuanya itu Allah menganugerahkan janji keselamatan dan kehidupan yang kekal, dan serta penyertaan anugerah Tuhan lewat berkat-berkat jasmani maupun rohani yang kami terima dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini Tuhan masih tetap memelihara kami. Bapak berkati kami terus dalam kehidupan ini, berkati setiap keluarga, rumah tangga, jemaat-Mu secara khusus. Kami berdoa malam hari ini
buat keluarga Nyonya DSK Nyoman Cika Dewi Andanita, keluarga EGP Alexander, keluarga Effendi Aquilan, keluarga Edward Leonard Damani, keluarga Elizabeth Howan. Bapak kenal keluarga-keluarga ini dengan segala pergumulan mereka, segala tugas tanggung jawab mereka, segala pekerjaan mereka, bahkan dalam pelayanan. Bapak juga kenal setiap keluarga rumah tangga ini dalam pergumulan masing-masing, setiap anggota keluarga mereka, baik dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, bagi keluarga Nyonya DSK Nyoman Cika Dewi Andanita dan keluarga Elizabeth Howan. Bapak berkati kedua ibu kekasih ini dalam keberadaan mereka, dalam tanggung jawab mereka bersama dengan anak, menantu maupun cucu-cucu terkasih. Kalau sudah ada dalam kehidupan, menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga ya Tuhan, Bapak beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga Effendi Aquilan, Bapak berkati Bapak kekasih dalam pergumulannya di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Tidaklah mudah ya Tuhan, tetapi Bapak biarlah Engkau hadir dalam kehidupannya dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Engkau hadir juga untuk menuntun dia agar dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarganya, terutama dalam menjalankan seluruh aktivitasnya ya Tuhan. Istri anak-anak Bapak berkati dalam keberadaan mereka, dalam apa yang mereka imani. Demikian juga ya Tuhan keluarga Bapak EGP Alexander, Bapak berkati juga dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua. Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Yakinkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Demikian juga ya Tuhan berdoa bagi keluarga Edward Leonard Damani ya Tuhan. Bapak berkati Bapak kekasih di dalam pekerjaan dan usaha toko rotinya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Bapak berkati beliau dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai orang tua, juga dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Istri kekasih yang setia mendampingi, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab, dalam kebersamaan dengan suami terkasih dalam mengelola usaha yang mereka jalani. Biar itu menjadi berkat bagi kehidupan keluarga ini. Berkati juga dalam pelayanan sebagai pengurus Pelkat, Tuhan pimpin dan sertai. Anak kekasih Kristian, Bapak berkati juga ya dalam masa depannya, dalam masa mudanya, dalam pelayanan tengah-tengah jemaat juga. Biarlah keluarga ini sungguh-sungguh dilimpahkan berkat, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang juga dengan setia mengambil bagian dalam persekutuan ini. Bapak berkati dalam keberadaan mereka, dalam menjalani masa pensiun, dalam menjalani pergumulan, baik dalam menghidupi keluarga, juga beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, ketika mereka juga mau menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami juga boleh berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang terbaring sakit dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak pulihkanlah mereka, jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Dan malam hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu. Bapak berkati mereka dalam keberadaan mereka, juga para lansia dalam menjalani tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, juga dalam menjalani tanggung jawab dalam hari tua karena kelemahan tubuh akibat usia lanjut, juga bagaimana menyeimbangkan kasih sayang sebagai orang tua bagi anak-anak kekasih. Tuhan berkati para janda dan duda ini ya Tuhan dalam kehidupan mereka, berkati anak-anak mereka dalam pekerjaan, dalam masa depan, dalam studi, bahkan dalam pergumulan mereka di masa muda ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi jemaat yang dengan setia memberikan persembahan syukur, yang juga dengan setia berbagi berkat dengan sesama lewat kegiatan aksi bantuan bingkisan kasih bagi jemaat. Tuhan berkati sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Pakailah mereka terus menjadi berkat dalam kehidupan mereka, sehingga lewat semuanya itu nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi para pelayan-Mu di Aken, Penatua, pengurus Pelkat dan komisi, Saudara Esron yang menjalani masa magangnya.
Bapa berkati kami semua dalam pelayanan ini, biar kami bergandengan tangan untuk bersatu mewujudkan pelayanan yang terbaik, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kehormatan, tapi semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi panitia pembangunan dalam merencanakan proses pembangunan, dalam mengusahakan dana. Berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Beri hikmat untuk dapat memberi yang terbaik dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati ya Tuhan, dengan semangat yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu yang Tuhan percayakan sebagai panitia malam dana. Kami harus menundanya dan kami harus mempersiapkan waktu yang tepat untuk masa yang akan datang, terutama di masa new normal ini ya Tuhan. Beri kami hikmat juga agar kami dapat menjalani kehidupan untuk taat dan patuh, memelihara kesehatan kami masing-masing pada aturan pemerintah dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalaupun pada akhirnya kami harus kembali bersekutu di rumah-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Ini perlu waktu, perlu proses, tapi biarlah kami selalu setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah, bangsa, dan negara kami Bapa berkati, beri hikmat agar lewat kepemimpinan dari pusat sampai ke daerah, lewat gugus tugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, juga para dokter dan tenaga medis yang bekerja untuk menyembuhkan para pasien yang terinfeksi secara positif. Bapa berkati kehidupan mereka masing-masing. Bapa pulihkanlah mereka. Bapa pelihara mereka, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab dengan tugasnya, sehingga ada semangat untuk keluar dari berbagai pergumulan yang ada, terutama sakit penyakit ketika seorang terinfeksi ya Tuhan. Dan biarlah itu menjadi sukacita bagi kehidupan kami sebagai anak-anak. Malam hari ini ya Tuhan, kami juga mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu Tuhan, pilih kami dalam pergumulan kami masing-masing, pribadi, keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami terus dikuatkan dan percaya sungguh bahwa Allah mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kami juga mohon kepada-Mu, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan jemaat. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai dari malam hingga pagi hari ini dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Amin.